Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رضي الله عنه الفصل التاسع عشر, bagian yang ke-18. Aktsarun nas rahatan fid dunya wa a'dhamuhum ladzatan fiha wa ahrasuhum 'ala dzalika ashadduhum tab'an wa nasaban wa khatara wa aktsaruhum hamman wa ghamman wa hazana wa dzalika mithlal muluk wal aghniya. Jadi kemarin kata Nabi memberikan nasihat kepada sahabat beliau, janganlah meminta jadi pemimpin, karena kalau kau dikasih sebagai pemimpin karena meminta, maka engkau akan diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kau dijadikan pemimpin tanpa meminta, maka engkau akan dibantu dan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebanyakan manusia menginginkan santai, senang di dunia. Wa a'dhamuhum ladzatan fiha, dan umumnya mereka mencari kenikmatan di dunia. Wa ahrasuhum 'ala dzalik, dan banyak yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, mencari senang, mencari nikmat, dan asyik mengumpulkan kenikmatan di dunia ini. Maka itu mengakibatkan asyadduhum, sepaling susah bagi mereka, tab'an, nasaban, khatarat, susah, payah, resiko, itu akibatnya. Kemudian lagi wa aktsaruhum hamman wa ghamman wa hazanan, duka cita, galau, kacau. Jadi di awal sudah disampaikan beliau bahwa mencari kesenangan dan kenikmatan di dunia ini, termasuk mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya itu, sekuat tenaga ahros itu tomak, rakus akan kenikmatan di dunia, rakus akan harta di dunia. Maka itu membuat seseorang susah, capek, payah. Kemudian hamman, ghamman, hazanan, itu urusan hati, badannya capek, kondisi fisiknya lemas, kemudian hatinya juga hamman, hazanan, sedih, duka cita, kacau. Itu akibat terlalu sibuk otaknya dengan urusan dunia. Wa dzalika, dicontohkan beliau, mithlal muluki atau mithlul muluki wal aghniya, contohnya para pemimpin atau pejabat-pejabat dan para orang-orang kaya. Maka semakin tinggi jabatannya, semakin sibuk dia, semakin capek fisiknya. Semakin banyak hartanya juga seperti itu, fisiknya semakin hancur, pikirannya semakin kacau, hatinya juga semakin sedih. Memang kita lihat hartanya banyak, pakaiannya bersih, rumahnya besar, kayaknya nyaman, padahal itu tidak. Kemudian wa aqalluhum rahatan, sebaliknya mereka yang menyedikitkan urusan dunia, wa ad'afuhum hirsan, dan tidak terlalu rakus terhadap dunia, mencari juga cuma pas-pasan aja.
aqalluhum ta'ban wa nasaban wa khataran wa hamman wa qamman, maka juga mereka sedikit badannya tidak terlalu lesu, tidak terlalu capek, tidak terlalu sakit, hatinya juga tidak terlalu sedih. Nah, jadi tinggal pilih saja lagi. Tapi urusan kekayaan itu dan miskin itu ada yang ikhtiari, ada yang ittirari, ada yang memang dipilihkan oleh Allah, ada yang kita yang memilih. Kita tidak mau kaya, tapi Allah pengen jadi kaya, bisa jadi. Kita tidak mau jadi pemimpin, Allah mau angkat kita jadi pemimpin, bisa seperti itu. Miskin pun demikian, sebaliknya sama. Kita tidak mau miskin, tapi Allah yang pilihkan miskin. Itu namanya ittirar. Apa bahasanya, kita memang dipilihkan, terpaksalah kita hidup dari seperti itu. Kenapa? Sebab semakin banyak harta, semakin tinggi jabatan, semakin membuat hati seseorang sakit dan fisik seorang semakin lemes, semakin kacau. Anna ladzatad dunya anna ladzatid dunya wa rahatiha wa syahawatiha muqaddiratun munaqqisatun musyawwishatun fil asl. Karena kenikmatan dunia dan ketenangan santainya di dunia, syahwat terhadap dunia itu muqaddirah, itu semata-mata mengganggu. Orang yang di hatinya tumbuh cinta terhadap dunia itu muqaddirah, dia akan terganggu karena kecintaan itu yang mengganggu. Munaqqisah, menyusahkan. Musyawwisyah, mengacaukan. Fil asal, awalnya seperti itu. Jadi na'udzubillah wal a'yadzubillah, jangan terlalu asyik lah dengan urusan dunia ini. Pas-pas aja, sedang-sedang saja. Dan kita bukan makomnya juga tolak dunia itu. Aku tidak mau kerja, tidak mau usaha, makan apa kita? Tetap berusaha, tetap ikhtiar. Cuman jangan terlalu panjang angan-angan memikirkan urusan dunia ini. Sekali lagi, itu semuanya ada qadar yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal muzahhimin 'alaiha. Muzahim itu asal maknanya model kayak pipa. Ini pipa. Ada yang tempat masuk air itu. Ini kan pipa, lubang selang. Kemudian air masuk di sini ya. Ada yang menyumbat. Nah, itu namanya muzahim. Tersumbat rumput, kain, pempres segala macam, itu namanya muzahim. Wa annal muzahimina 'alaiha. Orang yang menentang, menyumbat siapa? Menghalang-halangi. Muzahim menghalang-halangi, orang yang menghalang-halangi sebagai pemimpin, menghalang-halangi orang kaya. Wal munazi'in, orang yang menentang. Fiha, pada orang kaya dan pada pejabat tadi. Wal hasidin, bukan hanya menentang, ada yang sifatnya hasud, hasad, dengki, iri. Ini dia orang lain itu ingin nikmat yang kita miliki itu hilang. Itu namanya hasud. Ada ghibthah, orang itu iri, cuman nikmat di kita tidak mau hilang, tapi dia pengen punya nikmat seperti yang sama. Itu ghibthah namanya. Kalau ini hasud, nah itu orang kaya, pejabat, pemimpin-pemimpin semakin tinggi, semakin banyak hartanya, itu semakin banyak yang menghalang-halangi, semakin banyak yang menentang, dan semakin banyak yang iri dengki, hasud, seperti itu. Itulah yang menjadi muqaddirah, yang menjadi musyawwisyah, yang menjadi munaqqisah, yang menjadi penghalang, pengacau, mengganggu, sehingga orang kaya, pejabat itu hidupnya kurang tenang. Seperti itu. Memang sudah aturannya seperti itu, Fa bi sababi dzalik ya'dzumu ta'ab. Nah, lihat, karena sebab banyaknya orang yang mengganggu, karena sebab banyaknya orang yang iri terhadap jabatannya tadi, maka disitulah besar juga kesulitan, resiko, duka cita fi tahsilha, dalam mengais
harta yang banyak tadi. Kita semua ini masyhur dan paham sekali. Ada orang antara anak dengan mertua kelahi rebutan pekerjaan, kakak sama adik bunuh-bunuhan rebutan pekerjaan, bahkan anak sama orang tua rebutan pekerjaan. Intinya apa? Itu namanya munaghisah. Karena sama-sama cinta dunia, maka dua-duanya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak sibuk, mereka sendiri sibuk. Ini contoh kecil aja. Semakin banyak, semakin luas, semakin menyebar peta usahanya tadi, lokasi usahanya, ya semakin banyak juga yang mengganggu, semakin banyak juga yang menghalang-halangi. Itu sudah aturannya. Wa fit tamattu'i biha wa fil hifdhi wat tanmiyah, dan untuk menikmati harta sebagai pemimpin juga seperti itu. Wa fil hifdhi, menjaga jabatannya, menjaga hartanya. Wat tanmiyah, kemudian mengembangkan hartanya. Tanmiyah itu menyebarluaskan. Tadinya omsetnya, putaran duitnya sekitar 0,5 miliar, ini dijadikannya 1 miliar. Itu namanya tanmiyah, mengembangkan hartanya yang banyak tadi. Kalau jabatan ini sekarang jadi kades, mau jadi anggota dewan. Sekarang anggota dewan mau jadi dinas apa terserah lah situ. Mau jadi asisten bupati, mau jadi bupatinya, bahkan mau jadi gubernur. Yang jadi gubernur mau jadi menteri dan seterusnya. Wallahu alam. Itu namanya tanmiyah. Fatatadha'afu ma'a dzalik al-mutana'ib. Seperti yang kita sampaikan tadi, semakin naik jabatan semakin banyak hartanya. Begitu juga ma'a dzalik al-mutana'ib, kesulitannya pun juga bertambah. Wal akhtar, dan kecurigaan, kekhawatiran, resiko juga bertambah. Wal humum wal ghumum, duka cita dan kekacauan. Falamma kathuratid dunya wasyahawat, maka manakala tingginya kecintaan terhadap dunia dan syahwat, wa kathurat talabu laha wal hirsu 'alaiha. Ini maksudnya wa kathurat talabu itu, namun mengapa atau kok bisa sih orang tambah banyak yang cinta harta dan tambah banyak yang cinta jabatan? Padahal sudah diketahui dan sudah kita fahami bahwa tambah harta, tambah jabatan itu mempersulit diri. Tapi kata Imamul Haddad, wa qasurat talabu laha wal hirsu 'alaiha. Tapi kok heran aku, orang tambah banyak yang cinta dan jabatan itu, semua pengen jadi anggota dewan, semua ingin jadi kepala desa, semua ingin jadi bupati. Kalau bisa, semua pengen jadi orang kaya. Padahal tingkat kesulitannya tergantung tingkat banyaknya hartanya tadi. Bisi motor aja, bisi motor kalau satu tenang ya, aman sudah. Kunci selesai, masuk tidur, nggak ada pikiran. Kalau coba tambah satu lagi, nah sudah mulai kebingungan. Minimal naruh parkirnya yang bingung, naruh parkirnya sudah bingung itu kalau dua. Tambah lagi satu lagi, itu tambah sibuk kita sudah. Nggak cukup sendiri kita ngurusi, itu baru tingkat motor aja. Kita tinggal bandingkan aja lah ke yang lain. Ini bahasa Qutbul Irsyad, orang-orang yang memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti ini. Wa yuqillu at-ta'ab wal khatar wal ham wal ghamm kullama dha'afa at-talab laha. Sebaliknya, susah dan resiko itu juga duka cita dan kesusahan di dalam hati juga kurang kalau kurangnya cinta terhadap dunia. Wa qallal hirsu 'alaiha, kurangnya tamak terhadap dunia. Fataral muluk wal aghniya, maka kata Imamul Haddad, coba kau perhatikan pejabat itu, coba perhatikan para orang kaya itu, min at'abin nas, mereka itu sepaling sibuk, sepaling susah, sepaling sakit manusia, ya pejabat dan orang kaya tadi. At'abin nas. Ke majelis tempat lagi.
Apalagi 5 waktu ke masjid jamaah itu susah sudah. Kenapa? At'abin nas. Mereka memang sulit dirinya tadi. Kenapa? Karena banyaknya tugas, banyaknya pekerjaan bagi yang kaya, bagi pejabat banyaknya tugas. Ini at'ab namanya, sibuk dia dengan urusan dia sehingga urusan akhiratnya banyak yang tertutupi. Tapi jangan semuanya ya, jangan dianggap semuanya. Ada juga orang yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang awal masuk surga dengan kekayaannya. Karena beliau memang didikan Nabi Muhammad sehingga menjalankan roda hartanya itu sesuai jalur. Modal hartanya bukan dari yang riba, kemudian digunakan kepada sosial yang tinggi. Naik lagi ke atas Siti Khadijah hartanya melebihi daripada separuh penduduk kota Mekah. Tapi beliau mendapat kecintaan Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan hartanya disumbangkan untuk agamanya Nabi Muhammad. Nah, ini jadi yang kaya juga jangan nyesal dari orang kaya, enggak lah. Kita ini duduk di mana posisi kita. Kalau kita sebagai orang kaya, itulah para sahabat, para orang kaya terdahulu. Kalau kita posisi fakir menengah ke bawah, nanti di bawah juga kita diajarkan sabar dan qanaah, menerima apa adanya itu. Wa aktsaruhum min at'abin nas wa aktsarihim humuman wa qumuman wa a'dhamihim khatara. Paling besar resiko. Pejabat mana bisa berjalan sorangan, ya kan? Pergi mancing gabus mana dapat sorangan. Sekelas camat aja coba berjalan sorangan malam-malam, itu sudah jadi incaran orang kan. Orang kaya pun demikian. Ini namanya a'dhamhum khataran. Kecurigaan itu semakin besar, resiko semakin besar. Hatta innal wahida minhum liyugharrira bi ruhihi wa yukhatira bimahjatihi fi naili aqradihi wa syahawatihi. Sehingga ada orang yang mencari jalan kaya, atau mencari jalan sebagai seorang pejabat tinggi, maka dia berani mengorbankan ruhnya, yugharrir, mengkhawatirkan ruhnya, mengorbankan jiwa dan raganya, yukhatir, mengkhawatirkan korban jiwa dan raga. Bimahjatih, mahjah itu nyawa. Fi naili aqradihi wa syahawatihi. Punya seorang burung panen per bulan sudah 7 kilo. Berani aja malam-malam jam 2, jam 3 bawa senter keliling. Padahal ancamannya perampok loh ini. Perampok kan? Itu namanya yugharrir bi ruhi wa yukhatir bi mahjatih. Dia berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk, ini contoh kecil aja ya, untuk mendapatkan harta tadi. Ini namanya at'abin nas, mereka yang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hifdhiha wa fi nanmiyatiha, memeliharanya pun demikian, mengembangkan hartanya pun demikian. Wa dzalika musyahid, yang demikian itu nampak nyata di hadapan kita, bukanlah khafa'a, tidak tersembunyi lagi. Ala aqil, bagi orang yang memiliki akal sehat, akal yang jernih, akal yang bagus, dia akan faham ini seperti itu. Kemudian wal fuqara wal masakin, adapun orang-orang fakir, aqallun nasi hamman wa ghamma, ini mereka sedikit sekali ada sih duka cita, sifat basyariah mereka cuman kecil. Kadang-kadang sedih sesekali aja sedihnya orang fakir. Liqillati ma yatlubuna min ladzati dunya wa syahawatiha. Kenapa sebab? Karena memang tuntutan mereka terhadap dunia sedikit. Wa dha'afa raghbatuhum fi nailiha, dan mereka lemah dalam mencari dunia, tidak terlalu bersemangat. Yang tadi ahras, sangat rakus, yang ini lemah. Orang fakir itu seadanya lah, sesuai pembayut.
ahras afhum itu pembayut lah modelnya, tidak terlalu semangat. Dha'ufa raghbatuhum itu kalau bahasa kotanya pembayut, malas cari harta. Sesuai dia jadi orang miskin kan, memang dia mbak, tapi di segi kesibukan, di segi kesulitan dia lebih jauh lebih mudah dan lebih ringan. Jadi orang fakir tadi sedikit kesusahannya itu, fakir dan miskinnya imma ikhtiaran wa huwa haluz zahidin, ada memang pilihan dia seperti orang-orang yang zuhud. Itu fakirnya orang, miskinnya beliau itu ikhtiar, itu pilihan. Orang zuhud kemarin di awal beberapa hari yang lalu kita jelaskan, orang zuhud itu ada harta, ada jabatan dia tolak. Nampak di hadapannya harta itu ditolak, itu namanya zuhud. Kalau kita ini nggak punya harta bukan zuhud, Usman lah. Ini namanya ittirar, terpaksa aja. Tapi nampaknya sama aja dengan orang zuhud, sama-sama tidak memiliki. Cuman orang zuhud itu dikasih dia nolak. Kita ini mau tapi tidak ada. Tapi kesimpulannya sama-sama tidak punya, tidak memiliki. Wa imma ittiraran wa huwa halud du'afa. Posisi orang yang tidak punya, miskin, fakir, itu namanya ittirar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk kelompok manusia yang kaya. Beliau bahkan mencintai miskin, posisi beliau sebagai orang yang miskin. Tapi miskinnya Nabi itu ikhtiar namanya, kehendak, dan Nabi suka, bukan Nabi terpaksa. Nabi kalau mau kaya hari itu juga bisa jadi orang yang paling kaya. Jibril menawari gunung jadi emas, bahkan batu-batuan yang berhamparan di kota Mekah bisa saja jadi emas kalau Nabi mau. Nah, tapi Nabi memilih 2 hari tidak makan, 3 hari diganjal dengan batu. Siti Aisyah bingung, coba abah minta dengan Allah. Enggak, bilang Nabi, aku suka seperti ini. Berarti bukan miskin yang bukan miskin terpaksa. Ini karena beliau adalah uswah hasanah. Seperti itu. Alladzina la yuhadditsuna anfusahum binailil umuril kabirah min umurid dunya hatta yatlubu wa yahrusu faqala lidzalika ta'buhum wa hammuhum. Yakni mereka tidak sibuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang besar. Orang fakir namanya, orang miskin, pekerjaannya kecil-kecil sudah, usahanya jual es, pentol bakar, bisnisnya kecil-kecilan lah, seperti itu. Tidak terlalu sibuk min umurid dunya hatta yatlubu, sampai mereka mencari behimat wa yahrusu alaih faqalla lidzalika ta'buhum. Dengan demikian juga kesulitan mereka, tingkat kesulitan mereka jauh lebih rendah. Wa'lam, ketahuilah anna man yatlubu min umurid dunya kifayatu yaumih aqallu ta'ban wa hamman mimman yatlubu kifayata asbu'ihi. Ketahui, orang yang mencari nafkah kehidupan untuk cukup 1 hari itu jauh lebih mudah daripada orang yang mencari nafkah kehidupan untuk 1 minggu. Benar ya? Ini kalau kita mencari bekal untuk 1 minggu itu kerja keras banting tulang sudah. Dari memikirkan usahanya, masuk bekerjanya, sampai nabungnya, itu kenapa yang dipikirkan 1 minggu. Coba kita berpikir makan untuk 1 hari aja. yang kita pikirkan besok aja, besok, lusa jangan pikirkan. Kerja hari ini santai. Oh, dapat 200, alhamdulillah cukup sudah beli beras setengah kilo umpamanya. Otaknya tidak terlalu diperas karena yang dipikirkan sedikit. Ini contoh orang yang sedikit memikirkan dunia, sedikit tingkat kesulitan. Beliau contohkan kalau memikirkan nafkah untuk 1 hari lebih mudah daripada memikirkan nafkah yang untuk 1 minggu. Lanjut lagi. Waman yatlubu kifayata
usbu'ihi aqalla hamman min dzalika mimman yatlubu kifayata syahrin. Yang bekerja untuk nafkah kehidupan 1 minggu juga jauh lebih mudah daripada yang mencari nafkah kebutuhan 1 bulan. Insyaallah paham ya. Walladzi yatlubu kifayata syahri aqalla hamman min dzalika mimman yatlubu kifayata 'am. Yang menabung kemarin bulan apa sebelum bulan Ramadan? Sya'ban. Dia bekerja untuk kebutuhan Ramadan. Di bulan Sya'ban dia kerja keras, dipikirkan supaya di bulan Ramadan hanya asyik ibadah saja. Cuman fokus di Ramadan. Kerjaan di bulan Sya'ban untuk tenang di bulan Ramadan itu jauh lebih santai daripada dia memikirkan pekerjaan untuk bisa hidup setahunan. Ini tinggal dikias saja lagi. Jadi poinnya sedikit yang dihayal, sedikit yang dituntut, sedikit juga tingkat kesulitan, baik fisik ataupun ruh kita juga sedikit rendah seperti itu. Walladzi yatlubu li nafsihi aqalla ta'ban wa ghamman mimman yatlubu li nafsihi wa ghairihi. Dia cuman, ini contoh lagi, kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri, Pak Mustari, itu lebih asik, lebih santai daripada dia mencari nafkah buat dirinya dan buat orang lain. Contoh di rumah, contoh di rumah ada ponaan lah yang dipelihara. Itu sudah tingkat kesulitannya lebih naik sedikit. Kalau kita buat sendiri dapat 50.000 cukup. Pagi beli nasi kuning 12.000, sore beli sate lah, lontong. Berarti kurang lebih 40.000 cukup sudah. Umpama merokok 10.000 itu ketengan jadi sudah. Batangan beban halus, karena yang dipikirkan juga halus. Tambah ponaan itu tidak cukup 50, tidak cukup 100.000 sudah. Kelipatannya bukan 40 tambah 40, enggak, bisa 40 tambah 60, walaupun yang tambah cuma 1, karena tingkat kesulitan tambah naik. Ini contoh kecil. Sekali lagi beliau mengingatkan kepada kita, kurangilah hubbud dunya, gitu aja. Kurangilah cinta kita terhadap dunia. Bukan jangan bekerja di dunia, enggak. Yang ada di sini itu dibuang sedikit demi sedikit. Jangan terlalu, ada yang luput pekerjaan sedih, itu yang berbahaya, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kadar cintanya dengan Nabi Muhammad. Kehilangan pekerjaan, kayak orang mati mertua aja lagi, kehilangan pekerjaan, diambil kawan lah kerjaan, jabatan dialah orang, aduh ampun. Ini bukti kesulitan sudah memang jatuh ke dia karena sebab terlalu ada jadi hati tadi itu. Berani senggol-senggolan itu sudah musuh-musuhan sudah. Ini walaupun sama-sama muslim sudah beda silaturahminya juga tidak terlalu asik lagi ini. Wa kullama kasratil matalib kasratil mata'ib wa kasratil humum wal ghumum. Diulangi lagi oleh beliau, banyak tuntutan juga banyak kesulitan. Wa kana ma yuhassulul insan min ladzatid dunya wa rahatiha yakunu fi kifayati mizan. Coba perhatikan baik-baik. Wat ta'ab wal khatar wal gham alladhi yulaqihi wa yukasihi fi kiffatin ukhra sawa'an bisawa'in. Wa rubbama yazidu ahadul amrayn qalilan aw yanqusu qalilan wa yakhtalifu an-nas fi dzalika ikhtilafan ghairu ba'id. Orang yang jadi pengusaha besar, jadi orang kaya, jadi pejabat, itu coba perhatikan, itu tingkat kesulitannya Om Ail. Sebagai orang kaya, sebagai pejabat, tingkat kesulitannya dengan tingkat nikmat yang ia dapatkan itu kalau ditimbang, kata Imamul Haddad, yakunu fi kifati mizan, kalau dimasukkan ke dalam timbangan, bahari timbangannya kan dua piring gitu kan, piring kanan piring kiri. Ini nikmat yang ia dapat saat jadi orang kaya. Paham maksudnya? Apa yang ia dapatkan ketika jadi pejabat ditaruh di timbangan yang kanan. Yang di sini kesulitan yang ia dapat saat jadi orang kaya, kalau ditimbang
Kalau ditimbang itu hasilnya sawaun bisawa, 50-50 podo ae hasilnya. Tidak ada yang lebih di sini. Yuqasih itu artinya yang ia jalani, yang ia alami. At-ta'ab wal khadar wal gham yulaqihi, yang ia temui, wa yuqasih yang ia jalani, yang ia rasakan saat jadi pemimpin, saat jadi orang kaya, kesulitannya dan nikmatnya itu kalau ditimbang kata beliau sama saja. Sawaun bisawain, tidak ada yang lebih. Rubbama yazidu ahadul amrayn qalilan, mungkin bisa jadi lebih nyamannya paling sedikit. Andai kata ada lebihnya tuh, tidak banyak, qalil, sedikit. Ini tingkat kesulitan, ini tingkat nikmat. Bisa jadi sedikit aja nyamannya, sedikit lebih nyaman. Awiyan kusokolin, bahkan bisa lebih kurang, lebih banyak sakitnya daripada nyamannya. Wa yakhtalifun nas bi dzalika ikhtilafan ghairu ba'id. Semua manusia ini kata Imamul Haddad kalau didudukkan posisi seperti itu tidak jauh beda kok. Tidak jauh beda omanya. Kalau si Umar aja yang dapat perlakuan seperti ini, dia jadi orang kaya nikmatnya 50, sakitnya 50, enggak semua ya khalifun nas, enggak semuanya seperti itu. Ya Allah ya, kalau bicara ini ciut rasanya hati teman-teman. Hadza ma yanaluhul fariqani min hadhil hayatid dunya wa yuqasunahu fi ayami hayatihi. Inilah yang didapat oleh dua kelompok fakir dan kelompok kaya, kelompok rakyat dan kelompok pejabat. Itu dua kelompok namanya fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia. Wa yuqasunahu fi ayami hayatihim, dan apa yang akan mereka jalani kelak di hari wa yuqasuna, dan apa yang ia jalani pada hari-hari kehidupan mereka. Wa amma fil akhirah, ini kalau di dunia seperti itu kata Imamul Haddad. Adapun kalau nanti di akhirat, fama yata'arradu talibun liladzatid dunya wa syahawatiha wal mutamatti'una biha minal hisab. Adapun nanti kelak di yaumil akhir, mereka akan menemui namanya hisab. Yang kaya, yang pejabat ada masih sambungannya. Kalau di dunia 50-50, 50-50, nikmatnya 50, sakitnya 50. Kalau di negeri akhirat ada yang menunggu namanya hisab. Kita akan berhadapan di mahkamah agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sedetail apapun, sehalus apapun yang kita miliki, jabatan yang kita pegang, itu dapat hitungan nanti. Dan itu juga akan memperlambat perjalanan kita memasuki surganya Allah. Hisab wal iqab, kalau lebih berat curangnya maka ada siksaan, wasyadaid yang menyakitkan, wal ahwal huru-hara hari kiamat seperti itu. Wa may yarjuhu wa yu'ammiluhu al-fuqara, itu bagi orang yang kaya dan pejabat. Adapun yang diinginkan, yang condong oleh orang fakir dan miskin, al-mahrumun min ladzatid dunya, yang mereka mahrum itu artinya yang diharamkan, yang ditegah. Mereka yang terhalang daripada mendapatkan kenikmatan dunia. Orang fakir, orang miskin yang terhalang mendapatkan kesenangan dunia, terhalang mereka. Mahrum, kalimahnya mahrum, terganggu mendapatkan kenikmatan dunia, tidak senikmatnya mereka orang yang kaya. As-sabirun, tapi mereka dalam keadaan sabar, ala dzalik minan na'im, nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan nikmat, karamah, kemuliaan, wal fauza, keberuntungan, warrahah, ketenangan, ma'rufun masyhurun fima waradat minal akhbar. Keterangan ini sangat terkenal sekali, baik hadis adapun Al-Qur'an menyatakan bahwa orang fakir akan tenang di negeri yaumil akhir nanti. Wa syahidat bihil athar, juga ada perkataan para sahabat dan tabi'in, allati yatulu dzikruha wa yata'adzuru hasruha. Kita tidak menyebutkan karena terlalu panjang dalil-dalilnya tentang menyatakan orang fakir itu mulia nanti di yaumil akhir, dan tanpa batas, banyak sekali.
Jadi intinya kata beliau fa'in aradta rohah fid dunya, kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan di dunia, rumusnya fahuwa fit tarkir rohah fiha, maka tinggalkanlah keinginan untuk nikmat di dunia itu. Ini bahasa lebih gampangnya Imamul Haddad mengutip waqad qila li ba'dil hukama. Beliau menukil salah satu perkataan seorang ahli hikmah. Beliau ditanya, al-akhirah liman? Wahai ahli hukama, akhirat itu untuk siapa? Milik siapa akhirat itu? Apa jawab beliau? Qala liman talabaha. Yang mau akhirat itu milik orang yang mencari. Akhirat itu milik orang yang menuntut. Kemudian faqila lahu, dikata lagi ahli hikmah ini, wad dunya liman? Kalau dunia ini milik siapa? Liman tarakaha. Kalau akhirat milik orang yang mencari, kalau dunia milik orang yang meninggalkan. Paham lumayan? Dunia ini milik orang yang meninggalkan. Yang tidak suka dunia dia akan dapat dunia. Yang tidak suka dunia dia akan dapat dunia. Yang mengejar dunia dia akan mendapatkan kesulitan dunia tadi. Yang tidak suka dunia, aku tidak terlalu sibuk dengan hartaku, tidak sibuk dengan jabatanku. Dia punya jabatan, cuman dia tidak menganggap ke sini harta dan jabatannya dia masuk ke sini, sehingga kosong saja, seolah-olah nggak punya sama sekali. Maka dia akan menemukan nikmat dunia itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi akhirat untuk siapa? Liman tolaba, yang tidak mencari akhirat dan dia tidak akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat tidak akan ditemukan. Apa artinya? Ketika di akhirat adanya syadaid, iqab, ahwal, siksaan, kesusahan, huru-hara. Sebab di dunia tidak dicari itu tadi. Akhirat tadi itu. Ini singkat sekali bahasa ahli hikmah. Dunia milik bagi orang yang meninggalkan. Majasnya tinggi nih. Kalau akhirat milik orang yang mencari. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah, ini salah satu ahli sufi dan waliun min auliyaillah, li ba'dil fuqara, kepada orang fakir. Orang fakir dinasihati oleh Ibrahim bin Adham. Qad ra'ahu maghmuman, orang fakir itu sedih, galau. Orang fakir lagi sedih ketemu Ibrahim bin Adham. La tahtammu wa la taktammu, jangan sedih, jangan galau. Kata Ibrahim bin Adham, fa innal muluka idh law alimu bima nahnu fihi minar rahah laqataluna alaihi bisayf. Itu pejabat, raja-raja, pemimpin, kalau mereka mengetahui kenikmatan yang kita miliki saat ini sebagai orang fakir, maka mereka berani merebut kenikmatan kita yang kita miliki sebagai orang fakir dengan pedang, dibunuhnya kita. Cara merebutnya itu bisa dibunuhnya kita, karena mereka ini mendapatkan nikmat sebagai orang fakir. Nikmat duduk di pemerintahan, di pemimpin, itu tidak mendapatkan senikmatnya orang fakir. Itu maksudnya. Dia tidak menemukan nikmatnya sebagaimana nikmatnya orang fakir. Tenang aja awak punya Ibrahim Adham. Mereka itu kelihatan nyaman, cuma nikmatnya jauh nikmat kita. Kalau bahkan mereka berani bunuh kita untuk mendapatkan nikmat yang kita miliki tadi. Ini supaya yang fakir, yang miskin bersyukur dengan yang kita miliki, seperti itu. Yang kaya dan yang pemimpin jangan juga mundur. Kalau tidak ada orang kaya, siapa lagi yang bangun masjid? Kalau tidak ada pejabat, siapa lagi yang ngatur agama kita? Jadi penting juga semuanya duduk di mana dia, posisinya dia jalani sebagai apa itu. Jalanlah seperti itu. Wa kana sababu khuruji rahimahullah mimma kana fi min amrid dunya. Ini Ibrahim bin Adham dulunya pejabat tinggi.
orang pemerintahan. Ibrahim bin Adham ini bukan seorang sufi, tidak, dulunya seorang pemerintahan. Beliau keluar, mundur dari pejabat. Apa sebabnya? Mimma kana fi min amrid dunya wal mulkil fani, dianggap beliau kekuasaan ini fana. Annahu asyrafa min qasrihi yawman fi wastin nahar. Suatu hari Ibrahim bin Adham ketika duduk di istana raja, beliau melihat ke tembok. Qasr itu tembok. Ini tembok, qasrun. Tembok istana. Kemudian di tengah hari melihat ke tembok, fara'a faqiran, dilihatnya ada orang fakir di situ. Qad mala ila dhilli qasrihi, kepanasan benaung di temboknya istana. Bersandar gitu, orang fakir tengah hari. Wa akhraja ragiban, waktu santai itu ambilnya lah roti di sakunya, dimakannya roti. Fa'akalahu thumma syariba, habis makan roti ya minum. Kemudian habis minum minal ma, daripada air, wa nama fi dhillil qasri, tidur. Di mana tidurnya? Di rumah orang. Di naungan tembok tadi itu. Makan roti, minum, lelah, tidur. Yang melihat siapa? Raja Ibrahim bin Adham. Seperti itu. Fa'ajaba halahu wa qabbatahu ala rahatihi. Sebagai pemimpin ta'ajub, heran melihat kenikmatan yang dimiliki seorang yang fakir. Kok begitu tenangnya hidup, tidak ada beban sama sekali. Memang alasnya rumput, Pak. Orang alasnya permadani yang mahal. Cuman nikmatnya lebih nikmat ini, kata Ibrahim bin Adham. Wa qabbatah, beliau iri. Aku mau juga kayak itu. Ibrahim bin Adham melihat, aku juga mau seperti itu. Beliau padahal pejabat deh ini. Ini pejabat yang diberikan Allah Ta'ala taufik. Ya, ada juga pejabat yang dapat taufik itu apa? Tetap urusannya aja masih gitu. Kemudian fawakkala bihi man ya'tihi bihi idza istayqadha. Panggil ajudan itu, nanti orang fakir kalau bangun suruh ke rumah, suruh masuk ke istana. Tanggung ya. Kemudian akhirnya fa'atahu bihi qala lahu Ibrahim, datanglah si fakir tadi dibawa oleh ajudan. Ditanyai, diinterogasi mungkin oleh Ibrahim bin Adham. Akal targhib, tadi awak makan roti kah? Iya. Ja'i, kenyang. Fasyabi'ta, kau minum, iya minum. Tsumma qala wa numta fastarahta, habis itu awak tidur dan istirahat? Iya, bujur. Ditanya lagi oleh Ibrahim. Qala na'am, faqala Ibrahim li nafsihi, lalu Ibrahim sadar, berucap kepada dirinya, idza kanatin nafsu taqna' minad dunya bimithli hadza. Kalau memang nafsuku ini tenang, taqna' itu merasa cukup, qanaah, minad dunya bimithli hadza, dengan yang kumiliki ini. Kalau memang jiwa, raga, hatiku ini tenang dengan yang kumiliki sebagai pejabat yang tinggi ini, famali walid dunya, mana sudah dunianya itu, apa yang kumiliki sebagai seorang raja, dan aku tidak mendapatkan kenikmatan itu. Habis. Alhasil Ibrahim bin Adham salah satu pejabat yang Allah Ta'ala berikan taufik, dibukakan mata hati beliau sehingga dapat ibrah, dapat pelajaran ketika melihat orang fakir yang menikmati hidupnya tadi. Kita tidak usah mengkiaskan terlalu jauh, kita insya Allah merasakan seorang itu ya. Banyak orang-orang fakir tidurnya di atas becak kalau di Jawa itu kan, di mana benaung, di mana hendak benaung di situ sudah sama sekali tidak merasa rusuh, merasa resah, tenang, sudah aman, damai hidupnya gitu. Kenapa? Tidak ada merasa memiliki apa-apa, memang tidak punya. Ini entah ittirari atau entah ikhtiari, entah pilihannya atau memang terpaksa seperti ini, wallahu alam. Yang jelas dia fakir gitu aja. Kita tidak bisa nebak ini orang seperti ini. Ini fakir kasihannya, tidak bisa usaha. Belum tentu bisa jadinya zuhud kan? Kita anggap zuhud, bisa jadi juga memang terpaksa. Kalau diberi duit nyambut ini berhemat, gitu. Orang zuhud kan tidak itu.
Falamma janna alaihi lailu kharaja min qasri, ketika waktu malam, tengah malam. Janna itu putus maksudnya ketika tengah malam, tengah malam lah, keluarlah min qasrihi, daripada istananya. Wa makana fi sa'ihan, dan adalah Ibrahim bin Adham itu berkelana. Sa'ihan itu siyahah, berkelana, musafir, tur. Munqati'an ila Allah, memutuskan semua yang telah lalu, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana min amri makana, maka kita bisa melihat bagaimana keadaan Ibrahim bin Adham seperti akhir hayat beliau, ya seperti itulah, menjadi seorang yang sufi, yang warok, yang tidak memiliki apa-apa, padahal dulu pejabat tinggi, orang besar ini, tapi beliau tidak menemukan nikmat di sana, menemukan nikmat tadi sebagai fakir tadi itu. Fa'alimta bima taqarrara anna rahatad dunya wa ladzatiha wa syahwatiha ta'abun wa khatarun wa humumun wa gumumun wa hazan, maka Anda sudah tahu bahwa menyibukkan diri dengan dunia itu mempersulit diri, baik ruh dan jasmani kita semuanya sulit. Wa kullama kathurat kanat hadil asya' akthar, manakala lebih banyak hartanya lebih banyak kesulitannya. Wa kanal insan bima ajdar, itulah yang pantas buat manusia. Wa kanal insan biha ajdar, ajdar ay al haqqu, apa yang ia lakukan itu yang pantas buat dia. Wa kullama qallatil ladzat war rahat wasyahawat kana ta'ab wal khatar wal ham wal gham aqal. Kalau sedikit harta, sedikit angan-angan, sedikit cita-cita, sedikit nafsunya buat dunia, sedikit juga kesulitannya. Wa kanal insan arwah, adalah arwah itu lawannya ajdar, ya. Al insan lawannya ajdar, arwah tadi lawannya ajdar. Kalau ajdar itu berhak mendapatkan kesulitan, arwah ini dia lepas daripada kesulitan, maksudnya seperti itu. Kemudian ma'ama fi dalika min tabi'atil akhirah li ahli syahwat, orang yang syahwat tinggi tingkatan cintanya, sibuknya dengan dunia, juga nanti di akhirat ada tuntutan, wa min tuntutan tabi'atil akhirah, termasuk hisab yang tadi. Ini reviewnya aja lagi. Wa min karamatiha littarikin, dia mendapatkan kemuliaan bagi orang yang meninggalkan dunia, syahwatid dunya, al mu'arridin, yang berpaling daripada dunia, ikhtiran atau tiraran, baik dia usaha ataupun dia terpaksa. Wa dzalika bayyinun wadihun liman ta'ammalah, ini semua keterangannya jelas dan nyata bagi orang yang mau berpikir. Wa kana li nafsihi nasihan, ini bisa buat nasihat kita masing-masing. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, min ta'ala min ta'ridha ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.